Oke, teman-teman kita balik lagi di Learning by Prompting ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan coba publish si dashboard kita. Teman-teman ya yang sudah kita buat, kita akan coba embed di HTML sederhana gitu. Jadi untuk HTML-nya sendiri kita akan menggunakan Gemini ya, karena ya balik lagi kita mata kuliahnya bukan pemrograman website, jadi kita akan membuat website yang memang kita generate menggunakan Gemini gitu ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah sampai sini ya, kita sudah melakukan visualisasi data dan kita juga sudah membuat map. Tapi kemarin daerah Sukabumi masih belum terdeteksi ya, karena sepertinya ada perbedaan antara database-nya si Google Data Studio dengan penulisan yang di dataset kita gitu. Tapi it's okay, kita akan coba lewat dulu itu. Nah ini juga sudah kita bikin kemarin. Harapan saya adalah teman-teman sudah membuat untuk semua jenis bencana alam, khususnya di Jawa Barat gitu ya, sehingga sudah minimalnya muncul ini. Oke, ini kabupaten kota juga sudah kita bisa filter. Misalkan di Tasik itu ada banjir dengan cuaca ekstrim, di mana di sini ada sebenarnya ada banjir, cuaca ekstrim, longsor. Terus ada gempa bumi ya di Tasik, tapi gempa bumi di sini belum muncul, jadi belum kelihatan. Terus di sini juga bisa kelihatan di Tasik itu ada daerah sini, total bencananya ada 53 teman-teman ya. Jadi ini sudah dinamis semuanya. Nah, akan tetapi misalkan teman-teman ingin contohnya kayak gini. Nah, jadi ada website terlebih dahulu, misalkan contoh di sini namanya Siaga Jabar gitu ya, nama websitenya. Terus di sini isinya adalah Pusat Informasi Bencana Provinsi Jawa Barat misalkan. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau menghubungkan antara website teman-teman dengan dashboard yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, itu kita tinggal embed saja gitu ya. Kayak kita akan coba ya, kita akan coba step by step. Yang pertama, teman-teman klik di bagian share sini. Itu teman-teman tinggal masukkan embed report. Nah, embed report teman-teman masukkan, teman-teman klik, terus teman-teman copy to clipboard. Nah, ini ukurannya tinggal disesuaikan aja teman-teman mau ukuran berapa kali berapa. Taruhlah kita ukurannya adalah 600 kali 785 misalkan gitu ya. Ini teman-teman tinggal copy. Nah, karena tadi kita rencananya websitenya sendiri itu akan di-generate menggunakan Gemini, jadi kita langsung loncat ke Gemini teman-teman ya. Oke, sebentar, sorry ini. Nah, kita akan langsung masuk ke Gemini sini. Oke, nah berikutnya teman-teman dimasukkan saja, misalkan saya ingin membuat website dashboard bencana alam di Jawa Barat, di mana halaman pertama adalah halaman profile misalkan gitu ya, halaman dashboard berisi frame yang tadi ini. Nah, buatkan website memiliki animasi misalkan gitu ya, transisi dan loading di awal misalkan. Terus untuk tema gunakan dark misalkan gitu ya. Oke, ini kita pilih dengan kanvas ya, kita kirim, kita tunggu si Gemini memproses gitu. Nah, ini yang sudah saya bikin teman-teman. Jadi namanya adalah Siaga Jabar. Ketika teman-teman klik di dashboard, nah dia akan langsung masuk ke dashboard teman-teman. Tuh, ini yang sudah kita buat persis dengan apa yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kalau mau nge-scroll katanya klik kontrol lalu scroll gitu tuh. Misalkan kita ingin ngecek di daerah Bandung nih, tengah-tengah, kita klik, nanti di atas datanya jadi Bandung semua gitu. Ini artinya kita berhasil melakukan embedding di mana data yang ada yang sudah kita buat di Google Looker Studio atau Google Data Studio,
kita embed ke website yang kita buat gitu. Oke, nah ini sedang dibuatkan teman-teman si websitenya. Oke, sebentar sambil saya coba. Biar nunggu ya. Sebentar teman-teman, nah ini ya. Oke, ini sudah muncul teman-teman. Terus di bagian dashboard interaktif, nah ini langsung terhubung ke dashboard teman-teman tuh. Ini kan udah bagus ya tuh, udah muncul semua gitu. Nah ini tinggal teman-teman pindah ke code sini. Tapi ini menggunakan React ya. Oke, kita akan coba gunakan misalkan. Nah ini karena menggunakan React teman-teman, itu tuh akan agak riuh ketika teman-teman mau deploy. Itu harus satu matkul khusus nanti di pemrograman website mungkin ya. Nah kita akan gunakan HTML saja misalkan. Kita akan ubah jadi HTML saja. Oke, nah ini teman-teman, jadi kalau sudah beres nanti silahkan ini sudah kita ubah jadi HTML ya. Tentu saja saya akan mengkonversi. Oke, sudah jadi HTML melalui CDN. Nah nanti ininya udah aman ya, udah HTML semua. Nanti ini teman-teman copy. Oke, nah berikutnya misalkan kita akan coba dashboard Jabar V2 misalkan ya. Bentar, saya akan bikin folder dulu. Oke, kita ubah dulu bagian sini. Ini kita ubah ke VS Code. Oke, nah teman-teman silahkan buka VS Code nya, terus teman-teman klik new file, terus klik ketikkan index.html ya. Nah ini teman-teman tinggal di paste semua, teman-teman save, terus kita coba buka. Harusnya, nah ini kan sudah ada loadingnya. Oke, ini sudah ada profilnya. Berikutnya teman-teman tinggal klik di dashboard ini atau ke sini ya, boleh. Nah nanti ini udah langsung muncul tuh. Ini kan datanya live ya, jadi ketika data di spreadsheetnya teman-teman ubah, sebetulnya di sini juga langsung terubah gitu. Nah ini kan sudah cukup menarik teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menerapkan bisnis intelijen di perusahaan atau di pemerintahan, kurang lebih caranya kayak gini. Jadi teman-teman bikin dulu dashboardnya, nanti teman-teman embed ke wait, kenapa ini jadi keklik semua? Nah nanti teman-teman embed ke HTML-nya. Bentar, ini belum keubah ya, sebentar, sorry teman-teman. Nah ini ya, sehingga pas kita buka teman-teman, ini kan masih di lokal tadi ya, ini kita buka, terus ini udah otomatis nih, misalkan kita refresh ya. Nah ini ada loadingnya, nah terus ada profil si Jawa Baratnya, terus pas kita klik dashboard ini langsung muncul si dashboardnya gitu. Nah ini kan udah otomatis nih. Tadi balik lagi ya, saya jelaskan kalau di spreadsheetnya teman-teman tambahkan data, misalkan Kabupaten Bogor cuaca ekstrimnya nambah jadi 700 misalkan datanya. Nah di sini juga akan berubah, maka dia jadi 700 gitu, jadi ada di sini gitu teman-teman. Jadi intinya ketika teman-teman membuat dashboard di Google Data Studio dan di embed, itu datanya real time gitu ya. Gimana kita sumber datanya dari mana? Kalau dari SQL berarti real time juga, langsung dari SQL, itu sih enaknya gitu. Oke, nah berikutnya saya belum login ke sini teman-teman, coba saya sign out dulu ya. Oke, bentar ya. Saya coba nambah dulu. Sebentar, saya coba nambah dulu ya. Oke, continue. Oke.
Oke, nah, ntar ya, saya coba ntar ini saya coba initialize repository. Ntar teman-teman, saya login dulu GitHub ya. Oke, kita continue. Oke, sudah ya. Oke, ini kita, nah teman-teman, saya ulangi ya. Langkah pertama, teman-teman synchronize dulu si Visual Studio Code teman-teman dengan Git ya. Jadi teman-teman nanti push ke Git. Itu caranya saya yakin teman-teman sudah bisa ya. Jadi nanti push ke Git, terus push ke public ya. Nah, ini di push ke Git. Oke, sudah ya. Nah, nanti di Git-nya coba saya buka lewat sini. Lah. Bentar ya. Oke. Nah, saya buka dulu Git-nya teman-teman ya. Saya coba pindahkan ini ke sini. Oke. Jadi langkah pertama, teman-teman, saya ulangi ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah si codingan tadi itu teman-teman push dulu ke Git teman-teman. Oke, di push dulu ke Git. Langkah berikutnya teman-teman buka Git-nya. Ini kan Git saya nih, bentar ya, saya coba pindahkan ke Git saya. Nah, ini Git saya kan ya. Teman-teman masuk ke Git teman-teman masing-masing yang isinya adalah index.html yang tadi. Terus teman-teman masuk ke setting. Nah, di bagian setting teman-teman pilih page. Oke, pilih pages ini. Nah, di page ini lalu teman-teman klik bagian branch, pilih main, terus teman-teman save. Lalu teman-teman tunggu beberapa saat hingga nanti si GitHub-nya itu memberikan endpoint gitu ya. Nanti tunggu beberapa saat hingga si GitHub-nya memberikan endpoint. Nah, tapi balik lagi ya, tahap pertama teman-teman sudah punya index.html lalu di-push ke Git masing-masing. Lalu nanti teman-teman klik bagian, kan ini repository teman-teman ya, nama yang saya namanya dashboard Jabar V2. Masuk ke setting, terus nanti pilih pages. Nah, di sini nanti di bagian main ini ubah si branch-nya menjadi main. Awalnya defaultnya itu none, pilih menjadi main. Nanti teman-teman tunggu beberapa saat hingga si halaman ini, nah halaman ini muncul nanti sebuah endpoint. Nah, inilah yang bisa teman-teman klik. Nah, nanti muncul website yang sudah teman-teman bikin tadi tapi online. Jadi ini bisa diakses oleh siapapun. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan GitHub itu kemungkinan besar si ininya tidak akan bisa diakses, karena kecuali kalau kita misalkan kita simpan di sini. Nah, kita simpan di Google Chrome yang memang akunnya menggunakan akun kita, karena ini tidak bisa diakses oleh siapapun selain oleh kita. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman klik share di sini. Share ini teman-teman klik. Nah, di bagian sini teman-teman pilih public. Si public tapi hanya bisa viewer ya. Oke, kita save. Itu tadi kekurangannya. Nah, kalau sudah di embed lagi ya. Nah, ini kita akan coba refresh. Apakah sudah bisa? Nah, ini sudah bisa. Artinya si dashboard teman-teman sudah bisa diakses oleh siapapun secara publik hanya sebagai viewer. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya.
tugasnya adalah teman-teman membuat website seperti ini, profile, lalu ada dashboard yang dimana dashboardnya itu ngelink ke si Google Data Studio kita. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita balik lagi di Learning by Prompting. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.